Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang pupuk apa sih yang bisa membuat buah itu besar dan berat. Tentunya kita sebagai petani sawit ingin sekali buah sawit kita ini besar-besar, berat-berat, dan bisa menambah tonase dari hasil panen kita. Tentu itu yang selalu kita harapkan. Namun sebelumnya teman-teman, sebelum lebih jauh, biasanya saya disclaimer terlebih dahulu. Apa yang saya sampaikan di sini hanyalah merupakan pengalaman pribadi saya yang saya terapkan di kebun saya, yang sudah saya alami di kebun saya. Kemudian saya beri kesimpulan dan saya sharingkan di dalam video dalam channel ini. Ya, saya harap apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sesama petani sawit, setidaknya sebagai bahan perbandingan dan bahan pertimbangan dalam berkebun kelapa sawit. Nah, teman-teman, yang akan kita bahas adalah masalah pupuk apa sih yang bisa membuat sawit itu buahnya besar dan buahnya berat. Tentunya teman-teman, pemupukan adalah faktor yang sangat penting yang harus kita lakukan dalam perawatan berkebun kelapa sawit. Kita berkebun kelapa sawit tanpa menghiraukan pemupukan tentunya tidak akan menghasilkan sawit yang berproduksi baik. Banyak sekali teman-teman sawit yang sudah terbengkalai tanpa dilakukan perawatan yang baik atau bahkan perawatan pemupukan yang sangat minimal. Hasilnya sangat-sangat buruk sekali. Bahkan sawit yang tidak dirawat sama sekali itu bisa mati dengan sendirinya. Tentunya teman-teman, hal itulah yang mendasari kita bahwa memang pemupukan adalah faktor penting dalam berkebun kelapa sawit. Memang benar, sawit tanpa dipupuk maka sawit tidak akan berbuah. Itu adalah jargon yang benar menurut saya. Maka dari itu kita harus paham betul bagaimana tata laksana, cara pemupukan, terus dosis yang tepat, lalu jenis-jenis pupuk dan fungsi-fungsinya itu harus kita pahami. Nah, dari itu kita bisa menjalankan atau merawat kebun kita secara baik dan maksimal. Dan pupuk yang untuk memperbesar buah dan memperberat janjangan buah itu biasanya adalah pupuk kalium, teman-teman. Pupuk kalium ini biasanya terdapat dalam pupuk KCl, karena memang KCl ini unsurnya adalah kalium klorida yang bisa mencapai 60% kandungan kalium kloridanya. Mengapa bisa dikatakan kalium ini untuk buah? Karena memang fungsi dari kalium ini adalah memang khusus untuk pembuahan, pembungaan, dan memperbesar buah. Memang fokusnya ke sana teman-teman. Itu menurut penelitian yang sudah saya baca, bukan menurut saya sendiri. Memang kalium ini fokusnya untuk pembentukan sel buah, untuk pembungaan, untuk pokoknya khusus di bidang buah. Jadi memang spesialis buah dia ini. Lalu apakah dengan pemberian KCl tok atau kalium tok itu memang buahnya bisa jadi besar, terus otomatis buahnya jadi berat-berat? Tentunya bisa. Namun bisa dikatakan seperti ini analoginya teman-teman. Ketika manusia hanya memakan satu jenis makanan saja, memang bisa sehat, memang bisa tumbuh dengan baik. Namun akan ada salah satu defisiensi yang lama-kelamaan itu akan memperburuk kondisi fisik manusia itu sendiri. Misalkan orang yang vegetarian hanya memakan sayur, dan tentunya lama-kelamaan dia akan kekurangan protein, dan akibat defisiensi protein mungkin akan terjadi timbul penyakit yang akan menggerogoti dirinya. Begitupun kalau terlalu sering atau memang hanya makan daging tok tanpa makan vitamin, tanpa makan buah-buahan dan lain, tentunya juga akan defisiensi salah satu unsur. Begitupun dengan tumbuhan teman-teman, salah satunya adalah sawit. Kalau kita tidak memberikan unsur-unsur yang lain, tentunya unsur yang kita berikan itu tidak akan diserap secara maksimal. Contohnya kita ingin memperbesar buah, kita kasih kalium tok atau kalium saja. Tentunya teman-teman, kalium itu dari tanah ke akar kemudian sampai ke buah itu memerlukan unsur lain atau pupuk yang lain untuk menghantarkannya sampai ke buah. Dan yang bisa menghantarkannya itu adalah pupuk fosfat atau TSP. Dan untuk memperbaiki akar sehingga bisa menyerap dari kalium itu juga membutuhkan fosfat. Kemudian teman-teman, sebelum sampai ke buah dia harus di
proses dulu di daun atau dengan cara fotosintesis, apa namanya, dengan fotosintesis yang baik kemudian bisa diserap oleh buah. Tentunya itu juga memerlukan dari urea yang membentuk klorofil daun. Tentunya kalau tumbuhan kelapa sawit daunnya rusak, tentu buahnya juga tidak akan bagus. Dan kemudian yang untuk memecah unsur-unsur itu menjadi memang bisa diserap untuk buah itu juga memerlukan pupuk boron. Kemudian ketika memang tanah lahannya itu terlalu asam dan tidak bisa untuk diserap nutrisi-nutrisi yang kita berikan, kita memerlukan penetralan pH tanah dengan menggunakan pupuk magnesium yang ada di dolomit. Tentunya semuanya itu saling berkaitan dan saling membutuhkan. Jangan terus kita terdoktrin karena KCl, kalium itu fungsinya untuk memperbesar buah, terus kita jor-joran untuk terus memberikan KCl. Dan tentunya semakin lama KCl yang kita tebarkan itu tidak bisa bermanfaat secara maksimal atau tidak bisa diserap secara maksimal oleh tumbuhan kelapa sawit kita, sehingga itu hanya akan menjadi sia-sia dan memang efeknya tidak dalam waktu singkat, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau kita memang melakukannya terus-menerus seperti itu, tentu itu akan berakibat buruk untuk kebun kita. Jadi teman-teman, pupuk apa yang membuat buah besar dan berat itu adalah pupuk kalium. Itu intinya atau kesimpulannya seperti itu. Namun harus juga diimbangi dengan pupuk-pupuk yang lain yang bisa mensupport pupuk kalium hingga bisa sampai ke buah. Itu saja sederhananya. Mungkin hanya ini teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.